sinopsis film pendek dengan judul Humay I Am Sorry yang aku karang sendiri di akhir tahun 2021 kemarin. Film ini menceritakan bagaimana kehidupan baru seorang anak remaja di tanah rantau yang mana sebelumnya tidak memiliki pengalaman ataupun wawasan yang memadai tentang hidup mandiri. Humay sebagai tokoh utama ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara yang semua kakak-kakaknya merupakan laki-laki dari keluarga yang harmonis, lurus, dan juga agamis. Dan si Humay ini memiliki sifat manja serta tertutup. Ia juga pemalu dan juga tidak memiliki keberanian yang kuat terhadap dunia baru. Ia juga seorang anak yang penakut dan juga kaku terhadap lingkungan sosialnya. Namun suatu hari ia berambisi untuk melanjutkan studinya atau kuliahnya itu keluar kota dengan teman-teman barunya. Ia berharap dengan ia merantau keluar kota, ia dapat merubah kebiasaannya, karakternya yang pemalu dan juga kaku ini untuk menjadi lebih friendly, berwawasan, dan lain sebagainya. Dan tentu saja hal ini ditentang oleh keluarga besarnya, sebab mereka tahu anak ini, si Humay ini merupakan anak manja dan penakut. Bagaimana ia bisa hidup di tanah orang yang tidak sebaik dan seramah lingkungan di tempat ia tinggal. Namun setelah diskusi dan perdebatan yang panjang, akhirnya keluarganya mau merelakan Humay untuk pergi dari rumahnya dan juga merantai ke kota orang. Dan benar saja, setelah ia merantau, ia baru menyadari bahwa perkataan kakak-kakaknya dan juga orang tuanya itu tentang bagaimana kehidupan rantau yang keras dan sulitnya beradaptasi baginya itu benar. Ia menjadi lebih tertekan. Ia juga kesulitan untuk mengatasi masalah demi masalah yang terus berdatangan dari waktu ke waktu. Kehidupan baru yang ia pikir akan menyenangkan dan juga bebas malah membuatnya tertekan dan juga merasa stres. Ia menjadi lebih murung dan merasa kesepian. Namun suatu hari ia bertemu dengan Haidar, laki-laki berambut pirang dan berpakaian yang urakan. Dengan pertemuannya yang tidak sengaja tersebut bukannya membuat Humay takut terhadap Haidar, justru membuat Humay merasa bergesir hatinya. Dan hari-hari berikutnya, secara tidak sengaja Humay selalu bertemu dengan Haidar dan akhirnya mereka berteman dengan baik. Menurut Humay, Haidar merupakan laki-laki yang sangat menarik baginya, sebab selama 17 tahun ia hidup di lingkungan yang baik serta lurus dan agamis. Dengan sikap dan perilaku yang baik, akhirnya Haidar mampu membuat Humay merasa jatuh hati padanya. Ini cinta pertama Humay selama 17 tahun. Semenjak Humay bertemu dengan Haidar, hari-harinya semakin ceria dan juga semakin merasa baik. Dia menjadi lebih aktif untuk bersosial dan juga berorganisasi. Sebab Haidar sendiri merupakan aktivis kampus yang memang aktif secara akademik dan juga organisasi. Dengan seiring berjalannya waktu, Humay benar-benar jatuh hati kepada Haidar. Begitupun Haidar. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya Humay dan Haidar sepakat untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Bahkan Haidar sendiri sudah semakin merubah penampilannya menjadi lebih rapi dan juga sopan. Haidar juga sudah mengenalkan Humay kepada keluarganya, juga sebaliknya. Awalnya keluarga Humay memang tidak setuju, namun setelah dibujuk dan juga melihat perkembangan yang positif dari Humay, akhirnya menyetujui hubungan Haidar dengan Humay. Saat ini perkuliahan Humay sudah menginjak tingkat 4 dan rencananya Humay dan Haidar akan melakukan pertunangan terlebih dahulu setelah libur panjang akhir semester 7. Mereka berencana untuk bertunangan di akhir semester bulan depan agar hubungan mereka menjadi semakin serius dan juga lebih terikat. Namun suatu hari sahabat Humay, Mentari, tiba-tiba memintanya untuk bertemu di suatu kafe. Di kafe tersebut Mentari meminta maaf sambil menangis terseduh-seduh. Ia merasa bersalah dan prihatin terhadap hubungan keduanya. Ternyata si Mentari ini hamil anak dari si Haidar dan usia kandungannya sudah 5 bulan. Ia meminta Humay untuk bertemu di kafe adalah untuk bercerita sekaligus mengatakan bahwa Haidar akan menikahinya bulan depan. Fakta tersebut sungguh membuat Humay benar-benar hancur dan patah. Ia merasa sangat kecewa dengan Haidar, bahkan ia sampai tidak bisa berpikir apapun. Kiranya buntu, hatinya hancur, ia tidak bisa memikirkan apapun, sehingga ia hanya mematung dan juga menangis tanpa bisa mengontrol emosinya. Dunianya serasa hancur. Ia juga seperti sudah tidak memiliki harapan untuk hidup karena ia merasa bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Haidar benar-benar luar biasa, di luar dugaannya. Ternyata teman-teman, Mentari dan Haidar itu pernah melakukan hubungan itu saat mereka bertemu di lokasi KKN tanpa sepengetahuan Humay. Setelah kejadian tersebut, Humay mengubur semua mimpi-mimpinya yang hampir 90% ditulis bersama dengan Haidar. Nah teman-teman, dari sinopsis yang tadi aku ceritain, kita bisa ambil kesimpulan, ambil hikmah bahwa kita harus menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sebab apabila kita
kebablasan atau mungkin seperti yang tadi dilakukan oleh Mentari dan Haidar, kita bisa merusak kehidupan kita sendiri dan juga orang lain. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku biar dapat notif video-video baru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.